Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Senang sekali ya, malam hari ini, tepatnya tanggal 31 September, saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya ini ya. Dan sekarang adalah pukul 23:49, jadi hampir pukul 12 malam menjelang tanggal 1 Oktober ya. Dan saya ini lagi bersih-bersih muka karena baru saja pulang kerja. Saya kalau habis maksudnya kalau akhir bulan perusahaan yang saya tempati kerja itu pulangnya malam sampai selesai karena untuk ya memang harus pulang malam untuk menyelesaikan orderan gitulah. Jadi setiap akhir bulan saya mesti pulang jam segini. Nah, sebelum saya tidur istirahat, saya pengen sharing sama teman-teman tentang bersyukur atas apa yang kita tidak miliki, atas apa yang kita harapkan tapi Tuhan tidak berikan. Sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana, karena sebenarnya hati saya itu sedang teracak-acak, saya bingung gitu. Saya tadi di sini ya duduk gitu, nggak ngapa-ngapain itu 15 menit. Saya diam 15 menit. Saya belum berdoa sama Tuhan, tapi saya seperti bicara sendiri di dalam hati. Saya bicara, Tuhan, saya bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan bukan hanya keluarga saya, inti anak-anak saya, tapi juga kebutuhan orang tua saya. Orang tua saya sudah lama berpisah, tapi saya tetap memelihara keduanya karena saya tetap mengasihi mereka. Sekalipun background saya dari kecil, saya broken home dan saya harus mencari uang sendiri dari kecil. Saya harus mengalami pahitnya kehidupan dan kerasnya perjalanan mencari uang dari kecil. Tapi saya ingin memelihara mereka berdua di masa tuanya. Tapi saya bertanya sama Tuhan, tapi uang saya ini gak cukup Tuhan. Belum lagi Tuhan menyuruh saya untuk mengambil ponakan saya itu menjadi anak saya dari bayi sampai besar nanti. Apakah saya sanggup menyekolahkan dia sampai gede? Terus saya juga gak ngerti gitu. Ada temannya Hana itu yang juga menurut cerita ya dia juga membutuhkan bantuan dan memiliki masalah dengan keluarganya juga, dan akhirnya sudah beberapa bulan itu tinggal di sini. Tentunya ya makan bersama dengan kami di sini apa adanya. Jadi saya tuh seakan-akan punya anak banyak ya. Terus saya gajian, saya bagi-bagi habis ya. Gak tahu tiba-tiba saya tuh sedih. Kayak udah gak ada tabungan, udah gak ada sisa gitu ya dari gaji saya itu. Tiba-tiba saya tuh sedih gitu. Gajian habis untuk kebutuhan, bahkan kurang, bahkan minus, kalau dihitung tuh minus. Saya gak ngerti mau memelihara mereka ada di depan bagaimana gitu. Tiba-tiba saya tuh 15 menit itu terdiam dan itu yang saya pikirkan tiba-tiba. Ya saya tahu bahwa seharusnya saya tidak khawatir, tapi saya tetap manusia yang saya memiliki rasa bagaimana ini gitu. Tapi kemudian saya mengucap syukur atas apa yang tidak saya miliki. Saya mengucap syukur atas apa yang tidak terjadi, yang
saya harapkan dari Tuhan. Terus yang bikin saya terharu sama Tuhan ya, saya tuh nggak sengaja, bener-bener ya teman-teman, saya tuh bener-bener, saya duduk di sini, saya bersihin muka ya, saya itu scroll TikTok ya, meskipun saya TikToker, meskipun saya konten kreator, ya saya juga seneng kok ya lihat-lihat TikTok, lihat-lihat yang lain gitu. Tiba-tiba pas saya scroll, pertama itu yang muncul itu benar-benar di luar dugaan saya. Ada postingan dari akun TikToknya Pastor Andy Simon. Dan Pastor Andy Simon ini cuman bikin postingan tulisan dan gambar dengan lagu. Dan tulisannya itu benar-benar sama persis dengan apa yang saya alami saat ini. Demikian postingannya. Jika uangmu saat ini habis untuk kebutuhan keluargamu, bahkan kamu gak memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhanmu dan keluargamu, kamu jangan sedih, percayalah. Ada berkat yang tiba-tiba akan datang sama kamu untuk kamu bisa memenuhi kebutuhan keluargamu. Ingatlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tiba-tiba saya tuh bahagia gitu ya. Saya belum berdoa dan belum mengungkapkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya hanya batin, saya hanya diem. Dan Tuhan menjawabnya dengan kasih bahwa uang saya habis untuk keluarga itu Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tutup mata sehingga saya diberikan kekuatan dan penghiburan dan janji bahwa berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya di dalam Tuhan, bukan susah payah saya. Jadi saya percaya Tuhan tidak hanya mengerti dan peduli, tapi Tuhan juga mau untuk menolong saya. Dan saya bersyukur atas apa yang saya tidak miliki. Saya gak miliki tabungan yang banyak untuk anak-anak saya. Saya gak memiliki gaji yang cukup untuk memelihara mereka. Tapi saya memiliki Allah yang besar, yang lebih besar daripada masalah saya, yang lebih besar daripada kebutuhan saya, bahkan yang lebih besar dari dosa saya. Jadi terima kasih buat postingannya Pastor Andy Simon yang mungkin sebentar lagi akan saya taruh di akhir VT saya ini. Terima kasih untuk postingannya yang menguatkan saya, karena bagaimanapun saya tetap manusia yang bisa memiliki rasa sedih juga. Tapi saya percaya saya tidak mau larut dalam kekhawatiran saya karena saya pegang janji Tuhan. Dan saya mau bersyukur. Sekalipun jawaban belum ada, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Karena Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan saya. Itulah sharing saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, God bless you.